Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat GPIB dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Saibi Nainggolan, Ketua Majelis Jemaat GPIB Pancaran Kasih Bengalon, yang berlokasi di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Bapak Ibu, sebelum kita mulai aktivitas kita di hari ini, dalam kegiatan morning call ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa sebelum membaca firman-Nya. Bapa di sorga, sumber hikmat pengetahuan, tuntunlah kami dengan roh-Mu yang kudus dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini dari Titus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 sampai dengan 11 yang menyatakan, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita pernah mengikuti sebuah pertemuan atau mengikuti sebuah diskusi atau mengikuti sebuah percakapan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mungkin kita pernah mengalami bahwa dalam percakapan, dalam diskusi, sharing itu, kita melihat atau merasakan bahwa diskusi itu tidak membangun. Diskusi itu tidaklah positif. Karena cenderung diskusi itu hanya mencari-cari kesalahan, atau diskusi sharing itu hanya menilai keburukan orang lain atau menjebak orang lain untuk menjatuhkan pihak lain. Bagaimana rasanya atau bagaimana respon kita ketika kita mungkin berhadapan dengan situasi seperti itu? Mungkin ada orang yang akan marah atau melakukan perlawanan. Bahkan mungkin bisa beradu fisik atau beradu kata-kata. Tapi ada juga orang yang mungkin hanya diam, 1000 bahasa. Diam tapi di dalam hatinya dongkol, atau diam karena dia merasa kalah secara jumlah karena dia minoritas, sehingga dia menyadari keberadaannya dan dia mencari keamanan bagi dirinya. Tapi ada juga yang mungkin akan pergi dan meninggalkan diskusi atau pertemuan atau sharing atau percakapan itu. Karena dia merasa bahwa percakapan atau kegiatan itu tidaklah sesuatu yang baik, yang positif, yang adil dan berimbang. Karena cenderung hanya menjatuhkan dan mendiskreditkan seseorang atau pihak tertentu. Nah, bacaan pagi hari ini Paulus mengingatkan anak rohaninya Titus, khususnya Titus yang ditugaskan melayani di jemaat Pulau Kreta, yang waktu itu jemaat ini menghadapi persoalan yang tidak mudah karena kehidupan jemaatnya yang bobrok secara spiritualitas, bobrok secara moralitas, artinya kehidupan umat sembrono, kehidupan umat tidak tertib, kehidupan umat jauh dari kata benar dan baik di hadapan Tuhan. Karena kehidupan jemaat pada waktu itu banyak dirusak atau dipengaruhi oleh para bidat atau pengajar sesat atau guru-guru palsu. Bidat waktu itu banyak merusak keluarga atau jemaat yang ada di Pulau Kreta. Apa itu bidat? Khususnya yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-10, seorang bidat. Bidat adalah sekte atau kelompok atau gerakan
yang ajarannya Bapak Ibu menyimpang dari ajaran utama kekristenan, yaitu ajaran Alkitab dan tradisi gereja, khususnya gereja mula-mula. Apa itu? Yaitu pengajaran tentang Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dan juga tentang keselamatan. Para bidat atau sekte yang ajarannya menyimpang ini tidak mengakui Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Mereka tidak mengakui Tuhan hadir melalui Juru Selamat. Dan mereka cenderung mengedepankan dan mengutamakan tentang hukum Taurat, tentang silsilah dan tradisi, yang mengedepankan bahwa keselamatan itu diperoleh karena keturunan, karena budaya, atau suku bangsa, khususnya umat Yahudi. Nah, Paulus mengingatkan Titus yang waktu itu banyak berhadapan dan berjumpa dengan para bidat yang coba merusak atau mempengaruhi kehidupan jemaat. Dalam ayat 10 pasal 1 bilang, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat, artinya hukum Taurat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Jadi para bidat ini khususnya banyak mengedepankan atau mengutamakan hukum Taurat. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya dalam ayat 11. Karena mereka mengacaukan banyak keluarga dan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat keuntungan yang memalukan. Paulus mengingatkan bahwa para bidat ini banyak merusak iman jemaat, merusak tentang ajaran Tritunggal dan keselamatan dengan mengatakan keselamatan karena keturunan atau generasi, silsilah, karena untuk mencari keuntungan dan kebahagiaan pribadi. Bahkan Paulus bilang orang-orang yang seperti itu, para bidat itu dalam ayat 16 pasal 1, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi perbuatan mereka menyangkal Dia. Artinya mereka tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Mereka tidak mengakui Yesus yang memberi keselamatan bagi semua manusia. Mereka mengutamakan bahwa keselamatan itu hanya bagi orang yang berlatar belakang Yahudi. Karena itu dalam ayat 10 pembacaan kita bilang, ayat 9, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari, dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna. Paulus bilang, usahakan dirimu hindari dari persoalan-persoalan seperti itu. Jadi Paulus mengingatkan Titus dan jemaat di Pulau Kreta yang waktu itu banyak dipengaruhi para bidat dan guru palsu, agar jangan mau menimbrung, jangan mau masuk dalam percakapan, diskusi, atau sharing yang justru melemahkan iman jemaat yang percaya pada Yesus Kristus, yang membuat jemaat menjadi ragu akan Mesias Juru Selamat. Hindarilah orang-orang seperti itu, katanya. Jangan mau dipengaruhi, jangan mau dikacaukan imannya dengan persoalan-persoalan soal silsilah-silsilah dan yang tidak berguna. Karena orang-orang bidat ini hanya melihat keselamatan itu kalau dia Yahudi atau tidak. Dia percaya hukum Taurat atau tidak. Dia disunat atau tidak. Dan ayat 10 dia katakan kepada Titus dan orang Kreta, seorang bidat yang sudah dua kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Jangan mau dekat dengan orang-orang itu. Jangan mau bertukar pikiran atau melakukan percakapan-percakapan yang tidak penting dengan mereka. Diskusi-diskusi yang hanya menjebak, diskusi-diskusi yang hanya memutarbalikkan fakta keselamatan Tritunggal. Paulus bilang, hindari dan jauhi mereka. Bahkan dia katakan, kalau dia sudah diperingatkan, dia sudah dikasih tahu, tapi tetap ngeyel, usahakanlah dirimu tidak mendekat. Artinya apa?
Paulus mengingatkan Titus dan orang-orang Pulau Kreta, khususnya jemaat Kreta, agar jangan mau bentrok, jangan mau beradu fisik, jangan mau beradu argumen yang tidak penting dengan orang-orang yang memutarbalikkan keselamatan Tritunggal yang sudah menjadi pegangan, yang sudah mereka terima dari Allah dalam Yesus Kristus. Jadi jangan mau menjadi berang, marah, atau mungkin mencaci maki orang-orang yang seperti itu. Tapi dalam ayat 9 dia katakan hindari, dalam ayat 10 dia katakan jauhi. Jangan dekat-dekat. Jangan mau dirusak, dipengaruhi dan segala macam. Ayat 11, engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Paulus bilang bahwa mereka sebenarnya tahu, tetapi mereka sengaja menghukum dirinya karena kepentingan, karena kesenangan, karena kebaikan yang dia utamakan bagi dirinya. Yang tampak dalam Titus 1 ayat 10 tadi. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Artinya mereka tidak sungguh-sungguh percaya pada Allah dalam Yesus Kristus. Jadi Paulus mengingatkan Titus anak rohaninya dan juga jemaat yang ada di Pulau Kreta agar jangan menjadi orang yang kasar, orang yang mudah marah, yang membenci, atau mungkin beradu fisik atau kata-kata dengan mereka-mereka yang disebut dengan para bidat, yaitu sekte, kelompok, atau gerakan yang tidak percaya pada Tritunggal dan juga pada keselamatan. Ajarannya menyimpang sama sekali karena masih sibuk dengan hukum Taurat, sibuk dengan tradisi, sibuk dengan budaya, sibuk dengan silsilahnya yang sebenarnya tidak lagi berlaku jika seseorang mau mengakui dan mengenal Yesus dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dalam proses pemilihan penatua dan diaken yang baru. GPIB sedang melakukan itu dan berupaya menyelesaikan tugas itu. Ini mengingatkan bagi calon-calon tetap yang mungkin akan diteguhkan dalam jabatan diaken dan penatua. Ketika kita melayani Tuhan, kita akan berhadapan dengan banyak persoalan. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin di luar gereja atau bahkan yang ada di dalam gereja, yang mungkin akan meragukan, yang mungkin akan mempertanyakan tanggung jawab, otoritas, dan mungkin pelayanan yang kita lakukan. Tetapi Paulus mengingatkan kita bahwa kita harus tegak lurus, bahwa kita tidak boleh marah, tidak boleh kasar, tidak boleh terjebak dengan orang-orang yang seperti itu. Kita harus belajar menghindar, menjauh. Bukan berarti tidak mau menjalin hubungan dengan mereka. Tetapi jika percakapan, diskusi, atau hal yang dibicarakan itu hanya mencari-cari kesalahan, hanya menyudutkan pihak tertentu, hanya menjatuhkan seseorang, maka Paulus mengingatkan kita untuk menghindar dan menjauhi. Karena itu tidak membangun sama sekali. Karena kadang dalam pelayanan kita bisa berjumpa dengan soal-soal yang seperti ini. Kita sudah berusaha, kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi kadang kita diragukan, kadang kita dipertanyakan, kadang kita dipersalahkan. Bahkan kita dianggap tidak layak, bahkan mungkin kita dianggap tidak benar, bahkan mungkin kita dianggap tidak pantas. Tetapi lewat renungan ini, kita diingatkan menjadi pelayan yang tetap mengedepankan persekutuan, mengedepankan persaudaraan, dan bukan permusuhan atau pertengkaran atau marah dan lain sebagainya. Kita harus berhikmat dan bijaksana menghadapi hal-hal seperti ini dengan sikap jauh dan menghindar. Kalau kita sudah tahu bahwa ini tidaklah membangun, ini tidaklah mendidik, ini tidaklah sesuatu yang positif, maka kita harus bijaksana untuk mengambil sebuah keputusan. Yang kedua,
kalau jemaat Pulau Kreta menghadapi banyak paham, guru-guru palsu, sekte-sekte yang menolak ajaran Kristus, kita yang dipilih menjadi majelis periode yang baru ini, kita juga punya persoalan. Kita juga punya soal yang harus kita selesaikan di tengah jemaat. Ada banyak masalah, ada banyak tantangan yang dihadapi jemaat. Terlebih dalam menghadapi berbagai situasi ke depan, di mana kehidupan semakin beragam, persoalan semakin berupa banyaknya. Bahkan juga di tengah pandemi yang masih belum berakhir. Bahkan ke depan kita akan menghadapi pesta demokrasi tidak lama lagi. Akan ada banyak kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang coba memecah belah persekutuan. Bahkan bisa merusak sampai ke persekutuan jemaat. Perbedaan pilihan politik, perbedaan pandangan, perbedaan macam-macam bisa saja menjadi masalah di tengah jemaat. Tapi belajar dari sini, kita harus membangun persekutuan yang hidup bersama Allah. Kita harus menjadi pemimpin yang menjadi contoh dan teladan untuk hidup tertib, hidup rukun, damai, bahkan menjadi sumber sukacita dalam jemaat. Kita harus bisa menjadi kebahagiaan, menjadi sumber berkat dari Allah bagi jemaat. Tantangan jemaat Kreta adalah percekcokan, permusuhan antara jemaat yang notabene-nya Yahudi maupun non-Yahudi karena berbagai perbedaan yang ada. Belum lagi kerusakan moralitas dan spiritualitas. Kita pun banyak menghadapi persoalan. Kita banyak menghadapi tantangan ke depan. Tetapi jika pelayan Tuhan itu punya kesetiaan, punya moralitas, punya iman yang kuat, kita dapat melayaninya dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih dan bersyukur. Firman-Mu telah menyapa kami. Tolonglah kami melakukan firman-Mu dan menjadi pelaku yang benar di hadapan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu kegiatan Morning Call pagi hari ini, Sabtu 10 September 2022. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.